Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Putri Winingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sekolah pasar modal yang telah diselenggarakan oleh Galeri Investasi Pamulang pada pekan lalu. Sebelum masuk ke dalam sesi presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gadis Nur Laila Qadri. Saya selaku moderator pada hari ini. Dengan NIM 22 10 11 20 0381. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman saya. Kepada teman-teman saya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Haifa Zulfa dengan nomor NIM 22 10 11 20 15 21. Perkenalkan, nama saya Indra Sukma Dermawan dengan NIM 22 10 11 200 792. Di sini perkenalkan, nama saya Indah Raina dengan NIM 22 10 12 20 12 45. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai sesi presentasi pada hari ini. Untuk materi yang pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai sekolah pasar modal dan juga apa itu pasar modal. Sekolah pasar modal adalah program edukasi dan sosialisasi mengenai pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia secara berkala. SPE memberikan edukasi mengenai investasi dan mempersiapkan para pemula menjadi investor yang siap dan mengerti tentang pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan seperti saham, surat utang, reksadana, dan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Apa saja instrumen dari pasar modal? Instrumen pasar modal terdiri dari 4, yaitu ada saham, obligasi atau surat utang, reksadana, dan surat berharga EFT. Tujuan pasar modal sendiri adalah untuk memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan individu untuk memperoleh dan mengalokasikan modal secara efisien serta mendapatkan akses ke sumber pendanaan jangka panjang. Berbicara tentang investasi, investasi adalah kegiatan menanamkan modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Manfaat pasar modal yang pertama adalah untuk masyarakat, yaitu adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Untuk pelaku bisnis, yang pertama adalah menjadi sarana sumber pendanaan usaha. Yang kedua adalah meningkatkan jangkauan pasar. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah yang pertama adalah untuk mendorong perekonomian negara, yang kedua adalah mengurangi beban fiskal, yang ketiga adalah sumber pendapatan. Pada materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Indah Raina mengenai instrumen pasar modal. Kepada Saudari Indah, dipersilahkan. Ini saya mohon izin aja untuk memberikan sedikit materi tentang instrumen pasar modal, yang dimana untuk instrumen pasar modal ini kita ini terdapat di 4 jenis ya teman-teman ya, yang dimana teman-teman bisa sendiri. Untuk yang pertama ini kita itu terdapat di saham. Untuk di saham sendiri ini kita itu adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Pemegang saham berhak mendapatkan dividen atau sebagian laba perusahaan, hak suara, dan aset perusahaan. Dan yang kedua ini kita itu terdapat di obligasi, yang dimana untuk di obligasi sendiri itu kita di surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dan diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Dan untuk yang ketiga ini kita itu terdapat di reksadana, yang dimana untuk di reksadana tersendiri ini adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil, untuk diinvestasikan dalam berbagai saham. Oke, untuk yang terakhir ini atau yang keempat ini kita itu terdapat di surat berharga ya, yang dimana untuk di surat berharga atau EFT yaitu instrumen pasar modal yang mirip dengan reksadana tetapi dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk slide berikutnya, yang dimana kita ini terdapat apa aja sih keuntungan dan juga resiko dalam berinvestasi. Oke, yang dimana di sini saya akan sebutkan di slide berikutnya, yang dimana untuk di saham sendiri ini ya, untuk di saham ini kita itu terdapat di 5 keuntungan ya, yang dimana untuk keuntungan saham ini kita itu terdapat di pertumbuhan laba bersih, yang kedua ini pemilik perusahaan, dan yang ketiga ini kita memiliki hak suara atau RUPS, dan yang keempat ini kita ada capital gain, dan yang kelima ini kita ada dividen. Dan untuk resiko dari saham tersebut ini kita itu ada
di capital loss untuk yang pertama ya. Yang kedua ini kita ada kebangkrutan, yang ketiga ini kita ada di forfeit delisting, dan keempat ini kita ada di inflasi. Nah, untuk selanjutnya di sini kita itu terdapat di jenis-jenis saham. Mungkin teman-teman nggak asing nih untuk sahamnya ini kita itu terdapat di dua jenis ya, yang dimana untuk jenis saham ini kita ini terdapat di saham preferred dan saham biasa ya. Oke, untuk selanjutnya di slide berikutnya ini kita itu terdapat di obligasi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa sendiri kita ini di obligasi tersebut ini kita itu ada keuntungan dan resiko. Yang dimana untuk keuntungan tersendiri ini kita itu terdapat 3 keuntungan. Yang dimana untuk pertama ini kita di pendapatan tetap, dan kedua ini kita terdapat di keuntungan besar, dan yang ketiga ini kita terdapat di capital gain. Oke, untuk selanjutnya terdapat di resiko ya, yang dimana untuk dari resiko dari obligasi ini kita ini terdapat di 3 jenis ya, yang dimana untuk pertama ini kita tidak likuiditas, dan yang kedua ini kita resiko gagal bayar, dan untuk ketiga ini kita resiko suku bunga. Nah, untuk di obligasi tersebut ini kita ini berdasarkan penerbit ya, yang dimana untuk pertama ini kita itu di obligasi pemerintah, yang dimana untuk di obligasi pemerintah ini diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dengan contoh obligasi pemerintahan Indonesia atau ORI. Untuk yang kedua ini kita itu terdapat di obligasi korporasi, yang dimana untuk obligasi korporasi tersendiri ini kita itu diterbitkan oleh swasta dengan contoh obligasi kupon tetap dan obligasi kupon variabel. Dan untuk tiga ini kita itu terdapat di obligasi retail, yang dimana untuk di obligasi retail ini diterbitkan oleh pemerintah kepada individu melalui agen dengan contoh obligasi pemerintahan Indonesia. Baik, untuk di slide terakhir yang dimana kita ini terdapat di reksadana ya teman-teman ya, yang dimana untuk di reksadana tersendiri ini kita itu terdapat keuntungan dan juga resiko, yang dimana untuk keuntungan dari reksadana ini kita itu terdapat di 3 keuntungan, yang dimana untuk keuntungan pertama ini kita modal yang terjangkau, untuk keuntungan kedua ini kita itu keamanan yang tinggi, dan untuk keuntungan ketiga ini kita ada di capital gain ya. Dan untuk resikonya ini kita itu terdapat di nilai NAB menurun, dan yang kedua ini kita terdapat di resiko likuiditas ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih Kak, nilai NAB itu apa sih? Nilai dari pengelolaan dana tersebut dilakukan dalam nilai aktifnya bersih atau NAB reksadana. NAB ya inilah yang dijadikan sebagai indikator harga suatu reksadana ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita tuh pembahasan terakhir ada di jenis-jenis reksadana ya. Yang dimana untuk jenis pertama ini kita tuh ada di jenis-jenis reksadana. Untuk di jenis-jenis reksadana ini kita itu terdapat di 4 jenis ya. Untuk pertama ini kita di jenis reksadana saham. Yang dimana untuk jenis reksadana saham ini kita itu mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan harga saham. Dan yang kedua ini kita itu di reksadana pasar uang. Yang dimana untuk di reksadana pasar uang ini kita itu menjaga likuiditas dan nilai modal yang stabil. Dan untuk di jenis ketiga ini kita itu terdapat di reksadana campuran, yang dimana untuk di reksadana campuran mendapatkan kombinasi dari pertumbuhan harga saham, pendapatan stabil obligasi, dan likuiditas instrumen pasar uang. Dan untuk jenis keempat ini atau di jenis terakhir kita ini terdapat di reksadana pendapatan tetap, yang dimana untuk di reksadana pendapatan tetap ini kita tuh memperoleh pendapatan yang stabil. Terima kasih Saudari Indah atas penyampaiannya. Kemudian pada materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Haifa yang mengenai struktur pasar modal. Kepada Saudari Haifa dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan struktur pasar modal. Struktur pasar modal itu yang pertama ada Menteri Keuangan, lalu dia yang terakhir itu ada investor. Saya akan menjelaskan struktur pasar modal OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Tugas dari OJK ini adalah yang pertama untuk memberi perizinan pendirian jasa keuangan, yang kedua untuk menetapkan peraturan dan keputusan berkaitan pengelolaan jasa keuangan, yang ketiga memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan, dan yang terakhir ada mengawasi proses pengelolaan jasa keuangan. Struktur pasar modal yang selanjutnya adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ini merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Fungsi utama BEI ini adalah menyediakan infrastruktur yang memungkinkan perdagangan efek berjalan tertib, adil, dan efektif. BEI juga bertanggung jawab dalam proses likuidasi instrumen keuangan. Bursa saham pada Bursa Efek mengikuti jadwal operasional yang telah ditetapkan pemerintah. Di Indonesia, Bursa Efek beroperasi dari Senin hingga Jumat dengan 2 sesi. Yang pertama itu ada pukul 9 sampai pukul 12, dan yang kedua pukul 2 siang hingga 4 sore. Baik, terima kasih Saudari Haifa atas penyampaiannya mengenai
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Herlisa. Kepada Saudari Herlisa dipersilakan. Efek seperti saham dan obligasi. Nah, struktur pasar modal di Indonesia juga terdiri dari beberapa komponen penting yang memastikan operasional pasar berjalan dengan baik. Nah, itu terdiri dari yang pertama ada lembaga penunjang. Itu dia yang termasuk dalam lembaga penunjang seperti KPEI sendiri atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Yang kedua KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang ketiga ada Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya ada emiten. Emiten adalah perusahaan atau entitas yang menerbitkan efek seperti saham dan obligasi untuk dijual kepada publik. Dan yang ketiga itu ada profesi penunjang. Nah, terdiri dari profesional yang menyediakan jasa penting dalam pasar modal itu seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Yang terakhir itu ada investor. Jadi investor sendiri itu adalah individu atau institusi yang membeli efek di pasar modal dengan tujuan investasi. Nah, itu terdiri dari berbagai jenis ya, seperti investor retail, investor institusional, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lainnya. Nah, di slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Lotus Sekuritas. Jadi Lotus Sekuritas ini adalah perusahaan sekuritas yang beroperasi di Indonesia. Dia ini menyediakan layanan keuangan dan investasi seperti perdagangan saham, reksadana, riset pasar, dan konsultasi keuangan. Nah, Lotus Sekuritas sendiri ini didirikan untuk membantu investor individu maupun institusi dalam melakukan transaksi di pasar modal di Indonesia. Nah, perusahaan ini pun juga itu berfokus pada memberikan pelayanan yang profesional dan komprehensif kepada kliennya untuk membantu mereka mencapai tujuan investasi mereka. Baik, terima kasih Saudari Herlisa atas penyampaiannya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Indra. Kepada Saudara Indra dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dengan bagaimana sih cara bertransaksi saham untuk pemula. Khususnya di sini saya akan menjelaskan dengan contoh transaksi investasi reksadana di aplikasi Bibit. Nah, yang pertama kita harus buka aplikasi Bibitnya dulu. Kita buka aplikasi Bibit, selanjutnya kita lihat ke kanan itu ada login atau daftar. Biasanya jika kita sudah punya akun, maka kita harus login. Jika belum, maka kita harus daftar. Selanjutnya, jika sudah punya akun, maka masukkan nomor telepon yang sudah terdaftar. Jika sudah mempunyai akun tersebut. Selanjutnya, jika sudah masukkan nomor telepon, pastinya akan tersambung dengan masukkan nomor PIN. Nomor PIN yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah masukkan nomor PIN, lalu akan masuk ke menu tampilan utama Bibit, ke menu utamanya aplikasi Bibit ini. Kemudian jika kita ingin bertransaksi, di sini ada reksadana, ada saham, ada obligasi dan sebagainya. Kita pilih pertama reksadana. Kita pilih transaksi reksadana. Ya, pada saat kita pilih jenis reksadana, di sini terlihat nih ada pasar uang, ada obligasi, ada saham dan lainnya. Jadi di sini kita pilih nih kategori. Jadi yang di sini yang kita pilih untuk transaksi pasar uang ya. Selanjutnya pada saat kita klik pasar uang, lalu akan muncul beberapa perusahaan yang kita bisa pilih reksadana pasar uang yang diinginkan, ya kan. Jadi di sini ada Trimega Syariah, ada Mayoritis Pasar Uang Syariah Indonesia, dan juga ada Bahana Liquid Syariah kelas G, ya kan, dan sebagainya. Selanjutnya kita pilih saja,
kita pilih yang kedua, yaitu majoris pasar uang syariah Indonesia. Kalau kita klik, selanjutnya akan muncul, kita lihat akan terlihat grafiknya. Di sini kita bisa langsung beli, klik aja beli. Kita klik beli. Nah, sudah kita klik beli, masukkan nominal yang kita inginkan sesuai saldo yang ada. Contohnya kita punya 50.000 atau paling sedikit transaksi yang bisa kita lakukan itu ada 10.000. Tapi di sini kita memasukkan saldo ada 50.000 rupiah. Kita langsung masukkan nominal yang diinginkan, terus kita klik, kita beli sekarang. Selanjutnya kita akan masuk ke menu sebelah kanan, selanjutnya klik bayar sekarang. Tulisan bayar sekarang ada di bawah. Selanjutnya pada saat klik bayar sekarang, kita akan dialihkan di tampilan menu dengan metode pembayaran yang tersedia. Ada misalnya di aplikasi Bibit ini ada RDN walletnya, ada Bank Jago, ada e-wallet dan semacamnya. Kita akan pilih di sini ada nominal uangnya ada di Bank Jago. Di sini selanjutnya klik Bank Jago, kemudian akan dialihkan lagi ke menu pembayaran si Bank Jago. Klik bayar sekarang, lalu next, masukkan verifikasi diri dan klik lanjut. Jadi di sini akan lanjut ke klik lanjut, kita masukin kode verifikasi paspor yang ada di Bank Jago tersebut. Setelah selesai, maka muncul pada saat pembayaran berhasil, maka akan muncul tulisan selesai. Jika klik selesai, setelahnya kita akan dialihkan lagi ke bagian menu utama dari aplikasi Bibit ini. Terus kita akan melihat munculnya portofolio yang diinvestasikan sebesar yang kita investasikan sebesar 50.003 perak. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga materi yang kita sampaikan pada hari ini dapat kita cerna dan dapat kita pahami dan kita dapat terapkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Oleh karena itu, materi presentasi pada hari ini telah berakhir. Saya selaku moderator izin untuk memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata yang telah saya keluarkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.